Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Aprilia Alvinita dengan NIM 24104111089. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas yang berjudul Hak-hak karyawan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ira selaku dosen pengampu mata kuliah sumber daya manusia yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi secara online ini. Baik, yang pertama yaitu ada pengertian. Dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia, karyawan memiliki berbagai hak yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Hak-hak ini mencakup aspek ekonomi, sosial, kesehatan, keselamatan, dan hak kolektif sebagai bagian dari perlindungan pekerja. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk menciptakan hubungan kerja yang adil, manusiawi, dan seimbang antara pekerja dan pengusaha. Undang-undang ini memberikan sanksi bagi pelanggaran terhadap hak-hak tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada dasar hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan payung hukum utama yang mengatur segala bentuk hubungan kerja di Indonesia. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law, yaitu mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan termasuk soal kontrak, PHK, dan juga pesangon. Dan yang ketiga, ada Peraturan Pemerintahan Nomor 35 Tahun 2021 yang dimana di sini menjelaskan tentang pelaksanaan PKWT atau kontrak dan juga outsourcing jam kerja dan juga termasuk PHK. Yang selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja yang dimana di sini menjamin hak pekerja untuk berserikat dan berorganisasi secara bebas. Dan yang selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang dimana di sini mengatur jaminan sosial untuk tenaga kerja. Dan yang selanjutnya yaitu ada hak atas upah yang layak, yang dimana upah merupakan hak dasar pekerja sebagai imbalan atas kerja yang telah dilakukan. Hak ini mencakup beberapa elemen. Yang pertama, ada upah minimum, yaitu sesuai pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan PP Nomor 36 Tahun 2021, pekerja berhak atas upah minimum yang ditetapkan oleh gubernur, UMP atau UMK. Pengusaha dilarang membayar di bawah ketentuan ini. Dan yang kedua, ada upah lembur yang dimana diatur dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pekerja yang bekerja lebih dari waktu kerja normal yang bisa dikatakan 7 jam per hari atau 40 jam per minggu, berhak mendapatkan upah lembur sesuai tarif yang berlaku. Dan yang ketiga yaitu THR atau tunjangan hari raya, merupakan hak pekerja yang telah bekerja minimal 1 bulan dan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya. Dan yang keempat adalah upah saat tidak bekerja, yaitu dalam hal bekerja seorang pekerja sedang sakit, cuti, atau menjalani tugas negara, pengusaha tetap wajib membayar upah penuh atau proporsional sesuai aturan. Dan yang selanjutnya ada hak atas waktu istirahat dan cuti. Pekerja berhak atas waktu istirahat dan cuti sebagai bentuk pemulihan tenaga dan keseimbangan kehidupan kerja. Yang pertama yaitu ada istirahat harian dan juga mingguan. Pasal 79 ayat 2
pekerja berhak atas istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari bekerja. Dan yang kedua ada cuti tahunan. Pekerja yang telah bekerja 12 bulan terus-menerus berhak atas 12 hari cuti tahunan. Dan yang ketiga ada cuti khusus, yang dimana di cuti khusus ini yaitu untuk keperluan pribadi seperti menikah, keluarga meninggal, melahirkan, istri, dan sebagainya. Dan yang selanjutnya ada cuti melahirkan dan haid, yang dimana pekerja perempuan berhak atas cuti melahirkan selama 3 bulan, yaitu 1,5 bulan sebelum dan sesudah, dan cuti haid pada hari pertama dan kedua jika tidak dapat bekerja. Dan yang selanjutnya yaitu ada hak atas jaminan sosial dan ketenagakerjaan. Setiap pekerja wajib didaftarkan dalam program jaminan sosial nasional, baik kesehatan maupun ketenagakerjaan. Di antaranya terdapat 2 jenis, yaitu BPJS Kesehatan yang dimana memberikan perlindungan untuk layanan kesehatan dasar hingga lanjutan. Dan yang kedua, ada BPJS Ketenagakerjaan, yang dimana program yang terdapat di BPJS Ketenagakerjaan ini meliputi jaminan kecelakaan kerja atau JKK, dan yang kedua yaitu jaminan hari tua atau yang biasa disebut dengan JHT, dan yang ketiga adalah jaminan kematian atau JKM, dan yang keempat adalah jaminan pensiun atau JP. Pengusaha wajib menanggung sebagian besar iuran dan pemotongan dari gaji pekerja dibatasi secara hukum. Dan yang selanjutnya yaitu ada hak atas keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Yang pertama yaitu ada pasal 86 dan 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang dimana mewajibkan pengusaha untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja. Dan yang kedua, ada pekerja berhak atas perlindungan dari kecelakaan dan penyakit akibat pekerja. Dan yang ketiga, ada pengusaha wajib menyediakan alat pelindung diri atau APD dan SOP keselamatan dan juga pelatihan K3 serta fasilitas kesehatan kerja. Dan yang keempat yaitu pengawasan dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan dan instansi K3. Yang selanjutnya ada hak atas perlakuan yang adil dan tanpa diskriminasi. Yang pertama yaitu setiap pekerja memiliki hak yang setara tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, bahkan status sosial. Dan yang kedua, ada tindakan diskriminatif, yaitu seperti pelecehan atau eksploitasi, yaitu yang dilarang oleh hukum. Dan yang selanjutnya ada pekerja perempuan mendapatkan perlindungan khusus, termasuk larangan kerja malam untuk ibu hamil dan menyusui tanpa fasilitas pendukung. Yang selanjutnya ada hak membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja. Yang pertama, itu ada pekerja berhak membentuk dan bergabung dalam serikat tanpa izin dari pengusaha. Dan yang kedua, ada serikat berfungsi memperjuangkan hak normatif, menyusun PKB, dan melakukan advokasi jika terjadi pelanggaran. Dan yang ketiga, yaitu pengusaha dilarang menghalangi, memecat, atau mendiskriminasi pekerja yang aktif di serikat tersebut. Yang selanjutnya ada hak dalam pemutusan hubungan kerja atau PHK. PHK hanya dapat dilakukan sesuai prosedur hukum dan alasan yang sah, seperti efisiensi atau penutupan perusahaan, lalu kesalahan berat, masa kerja kontrak berakhir, atau pensiun bahkan meninggal dunia. Pekerja yang terkena PHK berhak mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja atau UPMK, dan uang penggantian hak yaitu cuti belum diambil atau uang pengobatan serta dan lain-lain.
PHK tanpa alasan yang sah dapat dibatalkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial. Dan yang selanjutnya ada mekanisme penyelesaian perselisihan hak. Yang pertama ada secara bipartit, yaitu diselesaikan langsung antara pekerja dan pengusaha. Yang kedua ada mediasi, yaitu melalui Dinas Tenaga Kerja setempat. Dan yang ketiga ada konsiliasi, yaitu pihak netral menyelesaikan sengketa. Dan yang empat ada PHI, yaitu jalur litigasi terakhir. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia memberikan perlindungan menyeluruh bagi karyawan, mencakup hak atas upah yang layak, waktu kerja yang manusiawi, jaminan sosial, perlindungan dari pemusatan hubungan kerja yang tidak adil, serta kebebasan untuk berserikat dan menyampaikan pendapat. Pemenuhan hak-hak ini bertujuan menciptakan hubungan kerja yang harmonis, adil, dan seimbang antara pekerja dan pengusaha demi mewujudkan keadilan sosial di lingkungan kerja. Baik, sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.